Ibu, Bu, ketika ibu melihat anak ibu yang malas ngaji, malas sekolah, diomelin ngamuk, kira-kira ibu pegel kagak? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alimil ulama, para ju'ama, para ustadz wal ustadzah, bil khusus syekhuna al mukarram, syekhina al kiram, al ustadz alladhi lam yunkar ismuhu ta'ziman wa takriman wa ta'diban lahu. Dan yang saya hormati panitia yang sudah rela mengorbankan pikiran dan tenaganya. Mudah-mudahan panitia-panitia Isra wal Mi'raj dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya hormati ibu-ibu yang imut dan ayu, dan juga yang herang mencrang, yang pada suami selalu sah, cuma kalau lagi ada duit doh, ketika kagak ada uang suami ditenung, hingga tinggi jauh melah, suami diusir tidak boleh pul, dan akhirnya suami tidur di rumah janda her. Alhamdulillah. Ay si cabri, geus kenyawan salaki hes di rumah janda kalau alhamdulillah. Bu, pada malam ini saya akan menerangkan cara mendidik anak yang baik. Itu mau kemana itu? Bu, mau kemana? Belum beres tuh saya, Bu. Buset. Bu, Ibu, kenapa sih diam aja? Terpesona ya Bu melihat ketampanan saya mirip Aliando. Memang sudah juga Bu punya wajah tampan seperti ini. Jangankan anak perawan, nenek-nenek saja melihat saya muter Bu. Makanya saya kalau ceramah selalu pakai topeng agar tidak ditarik-tarik oleh memek. Astagfirullah lagi. Keteleposan Bu, agar tidak ditarik-tarik oleh nenek-nenek. Malam ini saja saya ceramah pakai topeng Bu. Kalau malam ini saya buka topeng, dijamin pokoknya mah, dijamin baiklah modar KB. Ternyata aslinya lebih parah dari topengnya. Ya, mau dikata apa Ibu? Emang segini-gininya warisan dari bapak saya. Kalau anaknya saja tampan seperti ini, gimana bapaknya coba? Ya nggak Pak? Pak ganteng nggak Pak? Buset, siapa tuh kita banget? Mau kutuk lo aja nang kodok. Maaf, bersanda. Ya sudahlah Bu, jangan bahas masalah wajah. Kasihan sama mas saya untuk bersedia. Baiklah, pada malam ini saya akan menerangkan cara mendidik anak yang baik. Ada istilah dalam bahasa Arab, tarbiyatul aulad qoblal wiladah dan tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Apa itu yang disebut dengan tarbiyatul aulad qoblal wiladah? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, biar aku kasih tahu ya. Bu, Pak, izinkan si ganteng kalem untuk membahas satu persatunya. Yang disebut dengan tarbiyatul aulad qoblal wiladah yaitu mendidik anak sebelum anak lahir. Jadi sebelum ibu menikah, katakanlah masih perawan, maka disitulah kita harus mendidik calon anak-anak kita.
Bagaimana cara mendidiknya? Sedangkan anaknya saja mau lahir. Caranya, di masa remaja ibu bapak harus rajin ngaji, di masa remaja ibu bapak harus rajin ibadah dan banyak berbuat baik pada semua makhluk. Maka dengan demikian, perilaku ibu bapak yang rajin ngaji, yang rajin ibadah dan banyak berbuat baik pada semua makhluk, maka akan mengeluarkan sifat baik pula pada anak kita nantinya. Tapi sebaliknya, jika di masa remajanya ibu menjadi jablay, senang main di popon cipokan kalau malam minggu, apalagi kalau sampai martabaknya yang kacang satu-satunya diberikan kepada genderuwo secara gratis lagi, maka jangan salahkan anaknya apabila akhlak anaknya lebih buruk dari akhlak kuntilanak. Atau bapak yang berharap anaknya menjadi anak yang soleh, tapi kelakuan bapak di masa remajanya ucat acet kayak belatung nangka. Kerjaan setiap hari mabuk, badan dicorok-corok pakai tato, hidung dicorok kayak kebo, kuping ditindik digantungin mangkok bakso, rambut dimerah-merah kayak kebo, rambut dimerah-merah kayak genderuwo, maka kelak anaknya juga mirip kebo. Ya, kalau kelakuan orang tuanya sudah seperti itu, anaknya mau ngalah ke siapa? Anaknya mau ngalah ke siapa coba? Karena anak adalah cerminan orang tua di masa lalu. Baik, saya mau tanya sama ibu-ibu. Bu, ketika ibu melihat anak ibu yang malas ngaji, malas sekolah, diomelin ngamuk, kira-kira ibu pegel kagak? Pegel kagak? Nah, seperti itulah pegelnya hati orang tua ibu ketika orang tua ibu mendidik ibu di saat ibu kecil dulu. Kalau kata orang Sunda mah, uyah moal teueus ka luhur, buah jatuh takkan jauh dari pohonnya. Kalau bapak moyangnya kampret, anaknya pasti jadi colong. Kalau bapaknya tukang copet, anaknya pasti jadi tukang colong. Betul. Yang kedua, tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Yang disebut dengan tarbiyatul aulad ba'dal wiladah, yaitu mendidik anak sebelum anak sesudah anak lahir. Yaitu dengan cara memerintahkan pada anak agar anak mau belajar, dan memerintahkan dan memberi contoh pada anak yang baik, tutur sapa pada anak dan orang lain harus sopan dan santun, agar anak dapat menirukan kelakuan orang tuanya di masa lalu. Jangan ini mah jadi orang tua nggak mendidik, asal ngomel aja ngomel. Anak haramzada lu, bangsat, monyet, babi, lutung. Maka ucapan orang tua seperti itu akan ditiru oleh anak-anaknya. Bahkan anak-anaknya akan melontarkan kata-kata yang tidak baik karena mendapat didikan dari orang tuanya. Bu, dan juga termasuk tarbiyatul aulad ba'dal wiladah, yaitu mendidik anak, dan juga termasuk tarbiyatul aulad ba'dal wiladah, yaitu mengajari anak membaca Al-Quran dan mengajari hukum-hukum sholat. Ada berapa syarat-syaratnya sholat, ada berapa yang membatalkan sholat, dan ada berapa yang merusak pada sholat. Apabila kita merasa tidak mampu karena orang tuanya bodoh, maka titipkanlah mereka di pondok-pondok pesantren. Bu, ketika ibu ngajarin anak ibu yang sebul, udahnya sebul, ngajinya nggak ketemu, kira-kira ibu kesel kagak? Pengen mukul kagak? Coba sekarang ibu tanya sama Pak Ustadz, ketika itu Ustadz ngajarin anak ibu yang sebul, udahnya sebul, bandel nggak ketulung, apalagi Ustadz bu yang bukan anak, yang bukan cucu, apalagi uangnya mah pasti akan lebih marah lagi. Diomelin, diem ketika masih ada gurunya doang. Begitu gurunya masuk, gurunya ngintip lewat kaca jendela, nggak taunya dianya juga lagi ikutan ngintip. Coba itu bu, apa kakak nyewatin? Makanya bu, kudu nawin ke guru ngaji anaknya bu. Apa katanya bu? Kudu nawin ke guru ngaji anak. Bagaimana caranya ke guru bu? Caranya kudu banyak ngasih bu. Bu, kasihan itu Ustadz, udahnya nggak dapat gaji, dicuekin pula sama wali muridnya. Coba bayangin, ketika itu Ustadz mau makan apa coba? Misal, ibu masukin anak ibu ke pengajian,
bawa kopi 2 kilo sama gula 2 kilo. Malu katanya. Atau tambahin rokok Sampurna Mil 2 bungkus. Masih malu juga katanya. Atau kalau misalnya bawa kopi 2 kilo sama gula 2 kilo sama rokok Sampurna Mil 2 bungkus, masih malu juga mah. Atau taruhin di atasnya amplop isiin 500.000 sama beras 2 karung. Insya Allah guru ngaji mau dibawain segitu juga ikhlas dia mah. Dengan begitunya gurunya akan semangat lagi ngajarinnya. Bapak taba fa bataba sin kasrosi ya bataya bapak sia. Coba kalau sekarang kita pelit ke guru ngaji anaknya, itu kan ustadz ngajarin apa di mungsang mangsing aja bu. Dia sewet po to nyebut huruf po nya mau nyanyi dikit bego. Zo nyebut huruf zo nya mau nyanyi dikit tolol jasa lu mah. Itu anak nyebut huruf zo sampai mulutnya panjang 2 meter masih aja disalahin sama gurunya. Makanya kalau kita pengen punya anak pinter kudu banyak ngasih bu. Memang seperti itu aturannya bu. Kalau misalkan bapak lagi iseng, coba sekali-kali buka kitab Ta'lim al-Muta'alim. Di sana terdapat kata-kata seperti ini. Barang siapa orang yang berharap anaknya menjadi seorang ulama atau menjadi seorang kiai, maka perbanyaklah sedekah kepada gurunya atau kepada orang kepada orang yang mengarah ahli fikih. Maka anak-anaknya akan dijadikan oleh Allah menjadi seorang ulama. Apabila tidak ada yang menjadi seorang ulama, maka dipastikan salah satu dari cucunya akan ada yang menjadi seorang ulama. Lah, kita pengen punya anak pinter, sama gurunya juga pelit, merek hese, sampai botak sariawan juga itu anak, kagak bakalan jadi kiai. Jangankan sedekah berjuta, jangankan sedekah beratus hingga berjuta-juta, dipinta bayaran listrik aja orang tuanya ngomel. Lah, dulu ngaji bayaran dulu, pusing gua ngedengernya. Udah besok mengajinya pindah aja ke Ustaz Sadur. Apabila orang tua sudah berkata itu kepada guru ngaji anaknya, maka dipastikan hidup anaknya tidak akan mendapatkan keberkahan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Oleh karena itu, muliakanlah guru. Siapa sih guru itu sampai kita harus memuliakan? Bu, fa'lam annal ustadza fatihun wa muallimun wa musahhilun. Ketahuilah, sesungguhnya guru adalah sosok yang membuka ilmu yang tertutup serta mengajarkan dan memudahkan ilmu yang sulit. Karena guru kita bisa mengetahui rukun iman, mengetahui rukun Islam, dan karena guru kita bisa mengenal Allah. Apa itu mengenal Allah tadinya tidak tertutup bu. Udah malam bu. Mungkin cukup sekian uraian dari saya. Ibu-ibu jangan rindu ya, karena rindu itu berat. Biar aku saja yang nahan. Beli pilus ke Wonogiri, orang tulus pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.